Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan nikmat sehat sehingga bisa untuk mempresentasikan tugas mata kuliah analisa perilaku konsumen dengan tema mengelola informasi pemasaran. Dosen pengampu Ibu Dr. Hikmah SEMM. Perkenalkan, nama saya Eka Wati Abbas, NIM 2023 10 10 14, mahasiswa pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat. Setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan pola dan strategi dari pelaksanaan kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan pola dan strategi yang baik, seorang pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Maka dari itu perlu diatur sistem pengumpulan, pengolahan, penyampaian, dan penggunaannya. Informasi tersebut yang dalam pemasaran dikenal sebagai sistem informasi pemasaran atau marketing information system. Adapun tujuan, yang pertama menjelaskan arti penting informasi bagi perusahaan dan pemahamannya tentang pasar, kemudian mendefinisikan sistem informasi pemasaran dan mendiskusikan bagiannya, membuat kerangka langkah-langkah dalam proses riset pemasaran, menjelaskan cara perusahaan menganalisis dan mendistribusikan informasi pemasaran. Urutan presentasi pada materi ini, yang pertama kajian konsep, yang kedua pentingnya informasi, yang ketiga sistem informasi pemasaran, yang keempat proses riset pemasaran, yang kelima proses riset informasi, keenam analisis informasi, ketujuh distribusi informasi, dan yang kedelapan masalah riset pemasaran. Baik, saya mulai dari yang pertama tentang kajian konsep. Di pasar yang kompleks dan berubah dengan cepat, diperlukan informasi yang lebih banyak serta lebih baik untuk membuat keputusan yang efektif dan cepat. Kebutuhan informasi yang lebih besar sesuai dengan ledakan teknologi informasi yang menyediakan informasi. Dengan teknologi baru saat ini, perusahaan dapat memperoleh jumlah informasi yang besar, kadang-kadang terlalu banyak. Para pemasar sering mengeluh bahwa mereka kekurangan jenis informasi yang tepat atau mempunyai terlalu banyak informasi yang salah. Sekarang banyak perusahaan mempelajari kebutuhan informasi manajernya dan merancang sistem informasi untuk membantu manajer mengembangkan dan mengelola pasar serta informasi pelanggan. Yang kedua, pentingnya informasi, pemahaman pasar dan konsumen. Proses pemasaran dimulai dengan pemahaman penuh tentang pasar dan kebutuhan serta keinginan konsumen. Perusahaan membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan. Aset bagi strategi pemasaran. Perusahaan memerlukan informasi tentang pesaing, penjual, perantara, dan pelaku serta kekuatan lain di pasar. Banyak pemasar yang memandang informasi bukan hanya sekedar masukan untuk membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga sebagai aset strategi penting dan alat pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran atau marketing information system.
Ini terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur untuk pengumpulan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan secara tepat waktu dan akurat kepada pembuat keputusan pemasaran. Rancangan yang baik berawal dari dan berakhir dengan pengguna. Kemudian tahap-tahapannya: menilai kebutuhan informasi, melayani manajer pemasaran dan manajer lainnya, serta memberikan informasi untuk mitra eksternal. Mengembangkan informasi dari database internal, kegiatan intelijen pemasaran dan riset pemasaran. Database internal memberikan informasi tentang operasi dan departemen perusahaan sendiri. Dapat diperoleh dengan cepat dan murah, tetapi seringkali harus disesuaikan dengan keputusan pemasaran. Mendistribusikan informasi yang dikumpul dari sumber-sumber ini untuk manajer yang tepat, dalam bentuk yang tepat, dan pada saat yang tepat. Aktivitas intelijen pemasaran menyediakan informasi setiap hari tentang perkembangan di lingkungan pemasaran eksternal. Riset pasar terdiri dari kumpulan informasi yang relevan dengan masalah pemasaran tertentu yang dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, proses riset pemasaran. Langkah-langkah yang pertama meliputi pendefinisian masalah dan penetapan tujuan riset yang bisa berupa riset eksplorasi, deskriptif, atau kausal. Terdiri dari pengembangan rencana riset untuk mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder. Memerlukan implementasi rencana riset pemasaran dengan mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi. Terdiri dari menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Analisa informasi tambahan berguna untuk membantu manajer pemasaran menerapkan informasi. Memberikan prosedur dan model statistik yang baik kepada mereka yang diperlukan untuk mengembangkan penemuan yang lebih akurat. Yang kelima, proses riset informasi. Sumber data sekunder. Baik sumber data sekunder internal maupun eksternal seringkali memberikan informasi lebih mudah dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan sumber data primer. Tetapi informasi yang diperlukan mungkin tidak ada dalam sumber data sekunder. Mengevaluasi informasi. Periset juga harus mengevaluasi informasi sekunder untuk memastikan bahwa informasi itu relevan, akurat, terkini, dan bersifat netral. Riset utama juga harus mengevaluasi ciri-ciri metode pengumpulan data. Tiap metode pengumpulan data primer, observasi, survei, dan eksperimental mempunyai keunggulan dan kelemahannya sendiri. Tiap metode hubungan dalam riset primer yang beragam, surat, telepon, wawancara pribadi, dan online juga mempunyai keunggulan dan kelemahannya beserta kelebihan dan kekurangannya. Keenam, analisis informasi. Informasi yang dikumpulkan di database internal barat dan melalui intelijen pemasaran dan riset pemasaran biasanya memerlukan analisis yang lebih mendalam. Analisis ini meliputi analisis statistik tingkat tinggi atau aplikasi model analisis yang akan membantu pemasar membuat teknologi lebih baik. Customer Relation Management atau CRM. Untuk menganalisis data pelanggan perorangan, sekarang banyak perusahaan menerapkan atau mengembangkan piranti lunak dan teknik analisis khusus disebut manajemen hubungan pelanggan yang mengintegrasikan, menganalisis, dan menerapkan sebanyak mungkin data pelanggan perorangan yang ada di dalam database mereka. Distribusi informasi. Informasi pemasaran tidak bernilai sampai informasi itu digunakan untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Oleh karena itu, sistem informasi pemasaran harus membuat informasi itu tersedia bagi manajer dan orang lain yang membuat keputusan pemasaran atau berhubungan dengan pelanggan. Dalam beberapa kasus, hal ini berarti menyediakan laporan berkala dan data terkini. Dalam kasus lain, hal ini berarti membuat informasi non-rutin tersedia untuk situasi khusus dan keputusan di tempat. Banyak perusahaan menggunakan jaringan
jaringan luar perusahaan untuk memfasilitasi proses ini. Berkat teknologi modern sehingga sekarang manajer pemasaran bisa mendapatkan akses langsung terhadap sistem informasi setiap saat dan berbagai lokasi secara virtual. Masalah khusus riset pemasaran. Beberapa pemasar menghadapi situasi riset pemasaran khusus. Misalnya pemasar yang melaksanakan riset dalam bisnis kecil dan organisasi nirlaba atau situasi internasional. Riset pemasaran dapat dilakukan secara efektif oleh bisnis kecil yang organisasi nirlaba dengan anggaran terbatas. Periset pemasaran internasional mengikuti langkah-langkah yang sama dengan periset domestik, tetapi sering menghadapi lebih banyak masalah yang beragam. Semua organisasi harus merespon kebijakan publik dan masalah etika di seputar riset pemasaran secara bertanggung jawab, termasuk masalah pelanggaran terhadap privasi konsumen dan penyalahgunaan hasil temuan dan riset. Ya, terima kasih. Saya kira cukup apa yang dapat saya paparkan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.